Kalau bukan saya, kalau bukan kita yang melestarikan budaya, yang melestarikan sejarah Indonesia, siapa lagi? Selamat datang di Podtrip Podcast sambil ngetrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita kedatangan nih tamu yang luar biasa, Bu Popi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Popi ini jadi tadi aku antar Popi ke acara apa nih, Bu? Acara Iya, ini acara PKK Bandung Barat. PKK Ulang Bandung. tahun ya, ulang tahun PKK di Bandung Barat. Oh, ulang tahun PKK di Bandung Barat ya, Bu ya. Ini, Bu, bisa ikut acaranya gimana ceritanya, Bu? Oh, sama dinas. Oh, sama dinas. UMKM. Oh, dinas KBB. Iya, oh. Bandung Barat. Iya. Difasilitasi. Jadi Ibu tuh apa di bidang batik ya, Bu? Ya, saya menggeluti di bidang batik ini karena memang warisan leluhur yang harus kita lestarikan dan harus kita ajarkan kepada generasi penerus supaya batik ini tidak di apa ya namanya sama Malaysia tuh. Oh, diakuisisi gitu ya? Iya, diakui bahwa batik itu warisan negara mereka, padahal itu kan dari negara kita ya. Iya. Jadi memang saya lebih fokus ke batik ini dan lebih mengangkat tema cita-cita legenda Indonesia, kemudian tema destinasi wisata Indonesia. Destinasi wisata? Ya, jadi seluruh destinasi wisata di Indonesia ataupun seluruh cerita legenda di Indonesia ataupun kejadian-kejadian kejadian-kejadian luar biasa itu ya, seperti yang tsunami, seperti kejadian Perang Bubatu tahun 1800 saya buat juga. Ibu bikin sendiri batiknya tuh, Bu? Dan itu sempat bukan sempat ya, tapi memang saya dikurasi oleh Bank Indonesia dan dinilai oleh Mas Itang Yunas, desainer terkenal itu. Luar biasa. Sempat terkagum-kagum gitu, kok ibu bisa ada ide membuat Perang Bobat tahun 1800 dibuatnya, karena memang saya kalau bukan saya, kalau bukan kita yang melestarikan budaya, yang melestarikan sejarah Indonesia, siapa lagi? Benar. Berarti Ibu ini langka nih kayaknya deh, Bu. Itu bisa sampai Ibu kepikiran bikin batik yang macam-macam kayak gitu tuh, Bu. Itu gimana ceritanya, Bu? Kan tadi saya bilang intinya saya ini harus mempunyai pembeda. Seluruh pengusaha batik di Indonesia sangat banyak. Di kota, kabupaten, semua ada pasti. Tapi kita harus punya pembeda daripada yang lain. Nah, produk inovasi saya berbeda sama yang lain itu ya ini. Saya mengangkat cita-cita sejarah. Kayak Krakatau ya, meletus itu, kemudian itu semua ada gitu. Saya gali malah yang punten ya. Batik yang Prabu Siliwangi, batik Bunda Ratu Bunda Ratu Roro Kidul juga ada. Ya, karena saya suka seni ya. Tujuan saya untuk seni, bukan untuk, mohon maaf, yang lain-lain gitu ya, seperti yang tanda kutip tanda kutip itu. Kalau saya tidak, jadi sejarah malah saya sekarang sedang bikin cerita ini batik Roro Jonggrang ataupun Gajah Mada. Gajah Mada, Roro Jonggrang. Iya, Gajah Mada kan itu Jawa. sangat terkenal. Iya, benar. Nah, itu belum pernah ada membuat. Nah, saya buat. Jadi saya ini orangnya memang orang belum buat nih saya buat gitu loh. Yang membedakan itu. Makanya setiap ada konsumen yang misalkan Bu bisa bikin batik motif rojong, bisa saya bilang gitu. Buat batik apa, Bu? Roro Jonggrang. Iya, dan itu ceritanya akan dipasarkan di Belanda. Waduh, luar biasa. Insya Allah kalau Allah meridhoi. Kalau saya sih hanya
ibadah ikhtiar ya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan kalau untuk motif-motif biasa itu banyak, saya juga bikin sama. Untuk yang menengah ke bawahnya juga ada. Nah, yang menengah ke atasnya maksudnya seperti ini, yang membedakannya ini batik tulisnya ini yang membedakan. Kalau untuk yang batik cap ya, itu menengah ke bawah 100.000 ke bawah. Ya. Kalau printing itu untuk seragam-seragam sekolah, ya seragam-seragam sekolah SD, SMP, SMA, gitu. Karena itu printing bukan termasuk batik, tapi bermotif batik, kain yang bermotif batik, makanya harganya juga sekitar 50.000 ke bawah. Ya, tapi kalau untuk yang eksklusifnya itu ya ini, yang legenda itu, tadi, yang legenda. Itu harga berapa, Bu? Gimana kesulitan dalam membuat motif, ada sekitar 1 juta 1 juta ke atas. Kalau untuk legenda, iya. Tapi kalau untuk yang batik tulisnya motif-motif biasa itu ada yang 500, ada yang di bawah 500. Kalau saya sih, kalau ada pesanan sih PO itu gimana ini ya, gimana anggaran dari konsumen. Kalau misalkan ada yang mau mesen gimana tuh, Bu? Kemana? Bisa nanti ke nomor 0812 6651 4606. Hanya batik itu kenapa mahal misalkannya, karena memang handmade ya. Kadang-kadang orang tidak paham. Kenapa sih batik itu kan di pasar biasa tuh banyak dan murah. Itu printing. Printing itu. Kayak di pasar Bali di Bandung ya. Tapi kalau untuk cap dan tulis itu betul-betul handmade. Berarti kalau ditulis berarti yang kayak batik. Pakai cantik. Iya, satu-satu cantik. Di Jawa Barat ini, Bu, nyantingnya, Bu? Di rumah saya. Di rumah Ibu? Iya. Luar biasa. Ternyata ada batik di bikin tulis di daerah kita ini ya? Iya, di Permata Cimahi. Permata Cimahi, guys. Waduh, ternyata luar biasa. Mendunia. Insya Allah. Jadi kalau ada orang yang saya pingin batik jenis ini, Ibu bikinkan atau Ibu udah nyedain ini batik yang udah tadi misalnya yang stok sudah ada, tapi kalau misalkan mereka pengen seragam ya bisa, nanti pun harganya bisa lah, kalau lebih banyak ya harganya dikurangin lagi. Itu kalau harga sih bisa nego gitu ya, bisa nego. Berarti kalau misalkan kan itu pasti baju batiknya jarang gitu ya. Berarti Ibu produksi satu motif. Satu motif itu ya ini, kecuali ada yang pesan banyak. Dan perlu diketahui bahwa batik saya itu sudah dipakai oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan Ibu Gubernurnya Pak Ridwan Kamil dan istri. Alhamdulillah. Dari pakai bersama Kang Emil sama Bu Cantik, guys. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga jadi juri lomba membatik siswa di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi memang saya melatih siswa-siswa SLB, siswa-siswa berkebutuhan khusus. Saya latih untuk bisa membatik, dan mereka pun ternyata dari yang dari yang berkebutuhan khusus itu setelah belajar membatik itu potensinya sangat baik sekali. Mereka berbakat. Dan hasilnya pun alhamdulillah bagus-bagus sekali. Seperti kejadian kemarin di Garut itu kan lombanya, alhamdulillah dari tahun kemarin saya jadi juri, dan sekarang tahun ini ininya bagus sekali, perkembangannya bagus sekali. Jadi yang tadinya tahun kemarin mereka gagal di hasil akhir, banyak warna-warna beladus ya, jadi kurang menguasai pewarnaan. Tapi tahun ini subhanallah, saya sendiri sebagai juru agak bingung ini memilihnya mana yang paling baik, karena memang selisih nilainya sedikit. Mereka sekarang alhamdulillah keahliannya, kepintarannya anak-anak itu bertambah. Luar biasa. Jadi ternyata sama siswa SLB juga bisa diajarkannya, Bu ya? Bisa supaya saya mendidik mereka supaya bisa menjadi manusia yang berguna. Karena awal tidak ada menciptakan manusia tidak berguna, semua pasti berguna. Asal kita sebagai orang tua mau menggali potensi, mau mendukung mereka, mau support mereka, mau menyemangati mereka.
Luar biasa Bu, luar biasa Bu. Ini kalau teman-teman nih pengen, Ibu ada sosmed? Ada IG-nya. IG-nya apa, Bu? Gending Amarta underscore batik. Gending Amarta underscore batik. Ya, batik Oke. Gending Amarta memang namanya. Oh, Hanya batik. dulunya memang terkenalnya batik Banyu Amarta, sekarang memang diganti dengan batik Gending Amarta. Oh. Gending itu kan seperti sebuah slogan bunyi ini ya, alat musik di Jawa ya. Iya, betul. Makanya betul, saya betul. kenapa logo saya tuh ada Bapak Semar Oh, Bapak di Semar. logonya tuh. Waduh. Karena memang Bapak Semar tuh bijaksana kan. Iya. Nah, ya itu pun berlaku untuk saya harus seperti itu gitu. Ya, harus bijaksana, harus betul-betul menjadi pribadi yang bisa menolong banyak orang. Luar biasa Ibu. Bismillah. Tujuannya Aduh, gitu. banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil nih dari Ibu nih Bu. Ibu tuh ada pesan-pesan khusus nggak buat generasi muda yang nonton nih, Ya. nonton channel ini Bu, video ini Bu? Ya kebetulan juga saya ini sebenarnya diamanahi sebagai divisi UMKM se-Jawa Barat. Waduh. Ya, dari komunitas Persekindo Ruang Kreatif Indonesia. Jadinya saya ada sedikit bukan nasihat, karena saya sendiri masih banyak saya kekurangan dan masih banyak sekali yang harus saya pelajari juga ya. Iya. Hanya memang kepada para generasi penerus kedepannya, kita ini jangan berpatokan harus melamar kerja Kita jangan berpatokan. untuk melamar kerja, Ya. tetapi bukalah lapangan pekerjaan sendiri. Belajarnya menjadi wirausaha. Jangan gentar, jangan takut. Kalau kita mau memulai sesuatu, insya Allah pasti Allah kasih ide, pasti Allah kasih jalan. Contohnya saya yang tadinya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, dan memang kita semua manusia tidak punya apa-apa, akan kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa. Hanya misalnya tidak bisa apa-apa, yang tadi saya tidak mengerti apa-apa, jadi sekarang Allah mentakdirkan saya menjadi seorang wirausaha, ya itu harus saya jalani dan bismillah. Dan itu ternyata setelah dijalani asik juga sih, karena kita bertemu dengan teman-teman komunitas yang sama-sama berjuang ya. Kami berjuang untuk meraih ridho Allah, meraih rezeki dari Allah. Dan kita banyak sekali belajar cara mendirikan perusahaan ya, manajemennya seperti apa, pengelolaan produktivitasnya seperti apa, menghadapi para pelanggan atau konsumen dengan berbagai karakter harus seperti apa. Itu kita pelajari. Makanya kepada adik-adik semua, mari kita jadi wirausaha ya, jangan takut, karena dari pengusaha itu dari nol ya, dari kecil itu kita dididik, jadi mentalnya jadi kuat. Itu Luar biasa Bu. Aduh, benar-benar Bu. Zaman sekarang tuh kan cari lapangan pekerjaan susah ya Bu ya. nah itu Udah gitu usaha juga kan tantangannya luar biasa ya Bu ya. Iya. Banyak yang mentalnya down tuh kalau usaha pun sebenarnya memang saya juga naik turun Iya. turun itu semua, tapi itu memang kita sedang dibimbing sama Allah bahwa mau mencapai segala sesuatu tidak mudah, tidak langsung begitu saja, tapi Allah melihat perjuangan kita. Makanya jangan mudah putus asa kalau mau berusaha, memang betul, tapi suatu hari nanti pasti akan berhasil. Dengan kita jatuh bangun, suatu hari ada titik kita akan berhasil. luar biasa. Seperti itu. Luar biasa Bu. Aduh, nggak berasa nih Bu. Nggak berasa sama Ibu asik. Iya, ya karena memang kita harus berbagi pengalaman ya. Iya, iya. Sekolah itu hanya sebatas untuk secara buku ya, tapi ternyata pengalaman di lapangan itu yang di luar kendali kita gitu ya. Iya, itu pelajarannya di situ. Belajar sabar, Belajar sabar ya Bu. belajar kuat. Ya, itu di situnya. Karena kita pun nanti kepada anak-anak kita pun akan harus mengajarkan seperti itu. Iya. Dan anak-anak jangan sampai bermental maaf ya, cengeng gitu, jangan. Kitanya harus mengajarkan bahwa ketika
jatuh itu menangis boleh, tapi harus bangkit lagi, harus kuat lagi gitu. Nanti pasti berhasil gitu, yakin. Pas Allah kan nggak mungkin mendiamkan begitu saja hambanya ya. Benar. Iya, pasti ada hasilnya. Luar biasa pertemuan kita sama Ibu Popi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat kita semua. Amin. Motivasinya sangat luar biasa. Dan aduh, saya jadi termotivasi juga nih. Ibu yang seorang perempuan Iya. bisa ngejalanin kayak gini tuh. Tidak Iya. patah semangat ya Bu Karena ya. banyak sekali juga ibu-ibu yang curhat sama saya gitu. Harusnya saya buka ininya kayak Mama Dede gitu harusnya ya. Iya. Buka Konsultasi ya Bu. konsultasi gitu ya. Kebanyakan nih katanya nyaman diajak ngobrol, tapi intinya ya gitu sih. Intinya begini kuncinya, bersihkan hati dulu. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah diri kita pun akan benar, akan baik. Karena manusia itu sejatinya di surah Allah itu tidak ada rasa iri, dengki, sombong, dendam, egois, Oh iya. tidak mau mendengar nasihat orang. Benar. Iya. Oke Bu, udah mau nyampe nih Bu ya. Iya. Sebenarnya banyak yang ingin diceritain, ditanya lagi sama Bu Popi nih Bu. Mungkin lain kesempatan Lain bisa janjian lagi ya Bu ya. Boleh, Nah, siap. kebetulan Bu Popi ini udah mau acara nih guys. Jadi Harus semua beres-beres harus gitu beres. ya. Jadi dibajak Baliknya. dulu barusan nih. Bu Popi, ayo Bu. Podcast sama saya. Oke Bu Popi, terima kasih waktunya udah diberikan kesempatan udah mau duduk di sini. Mudah-mudahan Bu Popi lancar usahanya dan saya juga lancar ya Bu ya. Saling mendoakan. Amin. Yang penting semoga berkah.